Jangan pernah mengambil jalan pintas untuk mendapatkan cinta. Karena jalan itu seringkali dilapisi dengan duri tak kasat mata. Dan inilah alasan kenapa pesona yang datang dalam sekejap akan meminta bayaran seumur hidup. Selamat datang kembali di Zona Goib, tempat di mana keinginan dan keputusasaan bertemu dengan kegelapan. Di sebuah sudut kantor yang sibuk di sebuah kota kecil Jawa Tengah ada Laras. Ia adalah definisi dari kata tak terlihat. Usianya hampir kepala 3, namun ia bergerak di antara rekan-rekannya seperti bayangan. Wajahnya tidak jelek, hanya saja sederhana. Pakaiannya selalu rapi, namun warnanya selalu aman dan membosankan. Ia adalah gadis baik hati yang suaranya terlalu lirih untuk didengar dan senyumnya terlalu malu-malu untuk diperhatikan. Setiap hari, dari balik kubikelnya, Laras mengamati Bima. Bima adalah matahari di kantor itu. Tampan, ramah, dan selalu menjadi pusat perhatian. Tawa renyahnya bisa terdengar dari ujung ruangan, dan semua orang, terutama para karyawati, seolah berlomba-lomba untuk berada di dekatnya. Hati Laras berdesir setiap kali Bima melewatinya, namun desiran itu selalu berakhir dengan rasa sakit yang tumpul. Bagi Bima, Laras hanyalah bagian dari perabotan kantor. Pernah suatu sore, Laras memberanikan diri untuk menyerahkan sebuah laporan penting langsung kepada Bima. Ia sudah berlatih di depan cermin, merangkai kata-kata agar tidak terdengar gugup, namun saat ia tiba di meja Bima, pria itu sedang asyik tertawa bersama Rina, gadis paling populer di kantor. Bima hanya melirik sekilas, mengambil tumpukan kertas dari tangan Laras tanpa menatap wajahnya dan langsung kembali ke percakapannya. Laras berdiri kaku sejenak, merasakan sengapan penolakan yang dingin sebelum akhirnya berbalik dan kembali ke sudutnya, merasa lebih kecil dari sebelumnya. Puncak dari keputusasaannya datang saat perusahaan mengumumkan acara makan dalam tahunan, sebuah acara besar di sebuah hotel mewah. Semua orang bersorak gembira, merencanakan gaun dan pasangan yang akan mereka bawa. Laras hanya bisa menunduk, sudah tahu ia akan datang sendiri, duduk di meja pojok dan pulang lebih awal. Saat ia berjalan melewati pantry, ia mendengar suara tawa dari dalam. Itu suara Rina dan teman-temannya. Samar-samar ia mendengar namanya disebut, diikuti dengan kalimat yang menusuk hatinya tentang siapa yang mau repot-repot mengajaknya pergi. Laras tidak menunggu untuk mendengar sisanya. Ia bergegas ke toilet, mengunci diri di salah satu bilik dan membiarkan air mata yang selama ini ia tahan mengalir tanpa suara. Bukan rasa marah yang ia rasakan, melainkan sebuah kehampaan yang luar biasa. Ia lelah menjadi tak terlihat. Ia lelah menjadi bahan lejokon. Keesokan harinya, saat kantor sudah sepi dan hanya menyisakan beberapa orang yang lembur, Bu Asih, seorang petugas kebersihan paruh waktu yang selalu ramah, mendekati meja Laras. Wanita itu seolah bisa melihat awan kelabu yang menyelimuti Laras. Dengan suara pelan dan penuh simpati, wanita itu duduk di kursi di sebelahnya. Ia menasihati Laras untuk tidak bersedih. Menurutnya, masalah Laras bukan pada wajahnya, tetapi pada auranya yang tertutup. Kemudian dengan nada yang lebih berbisik, Bu Asih menceritakan tentang seorang sesepuh di desa asalnya. Seseorang yang sangat pintar dan bisa membantu membuka pesona seseorang. Caranya sangat halus, tidak memakai ilmu hitam yang kasar. Ia menggunakan saripati dari kembang melati. Susuk kembang melati, begitu Bu Asih menyebutnya. Katanya, susuk itu tidak akan membuat wajah berubah, tapi akan membuat semua orang melihat kebaikan dan kecantikan dari dalam diri yang selama ini tersembunyi. Pesonanya akan selembut dan seharum aroma bunga melati di malam hari. Bu Asih kemudian merobek secari kertas dari buku catatannya dan menggambar sebuah peta sederhana. Ia memberikannya kepada Laras. Katanya, jika Laras memang sudah tidak tahan lagi, inilah jalannya. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Ia terus memandangi peta kasar di tangannya. Satu sisi otaknya menjerit, mengatakan ini gila dan berbahaya. Namun sisi hatinya yang lain, yang sudah lelah dan terluka, berbisik penuh harapan. Ia membayangkan wajah Bima yang akhirnya menoleh padanya, memberinya senyum tulus, dan mungkin mengajaknya ke pesta makan malam itu.
Bayangan itu begitu kuat, begitu memabukkan. Keputusan telah dibuat. Pada hari Sabtu pagi, dengan hati yang berdebar antara takut dan berharap, Laras menaiki bus antar kota. Ia meninggalkan hiruk-pikuk kota, mengikuti petunjuk di peta. Semakin jauh ia pergi, semakin banyak gedung-gedung tinggi digantikan oleh hamparan sawah hijau dan hutan jati yang hening. Udara terasa berbeda. Ia sedang dalam perjalanan untuk menukar keputusasaannya dengan pesona. Ia tidak tahu harga yang harus ia bayar jauh lebih mahal dari yang pernah ia bayangkan. Perjalanan bus berakhir di sebuah terminal kecil yang sepi. Dari sana, Laras harus melanjutkan perjalanan dengan ojek menyusuri jalanan sempit yang berkelok-kelok, semakin masuk ke pedalaman. Udara semakin sejuk, dan bau tanah basah bercampur aroma bunga liar menggantikan polusi kota. Pemandangan itu mungkin akan terasa indah jika bukan karena tujuan Laras yang membuatnya terus merasa cemas. Sang tukang ojek menurunkannya di ujung sebuah jalan setapak yang hanya cukup untuk satu orang. "Rumah Mbah Tarni ada di ujung jalan ini, Neng. Tinggal lurus saja, nanti ketemu pohon kamboja besar. Rumahnya di belakang pohon itu," kata pria itu sebelum pergi meninggalkan Laras sendirian di mulut jalan setapak yang diapit oleh rimbunnya pepohonan. Laras menarik nafas dalam-dalam, menguatkan hatinya, dan mulai berjalan. Jalan setapak itu terasa lembab dan sunyi. Hanya suara langkah kakinya sendiri yang terdengar. Semakin ke dalam, suasana terasa semakin wingit. Setelah berjalan sekitar 10 menit, ia melihatnya. Sebuah pohon kamboja yang luar biasa besar dan tua. Dahan-dahannya yang bengkok dan keriput menjuntai rendah, seolah ingin menyambutnya. Bunga-bunga kamboja putih berjatuhan menutupi tanah di sekitarnya seperti karpet kematian. Di belakang pohon itu berdiri sebuah gubuk kayu sederhana. Asap tipis mengepul dari tungku di samping rumah. Seorang wanita tua dengan punggung yang sedikit bengkuk dan rambut putih yang digelung rapi sedang duduk di sebuah kursi goyang di teras, seolah sudah menunggunya. Itulah Mbah Tarni. Saat Laras mendekat, wanita tua itu tersenyum. Senyumnya ramah, namun matanya yang dalam dan tajam seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa Laras, menelanjangi semua rasa takut dan keputusasaannya. "Sudah ditunggu," kata Mbah Tarni dengan suara serak namun tenang. Ia mempersilahkan Laras duduk di sebuah bangku kayu di hadapannya. Laras tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Mbah Tarni sepertinya sudah tahu segalanya. Wanita tua itu mendengarkan cerita Laras dengan sabar, sesekali mengangguk pelan. Setelah Laras selesai, Mbah Tarni menatapnya lekat. "Keinginanmu itu seperti api, Nduk. Bisa menghangatkan, tapi kalau terlalu besar bisa membakar dirimu sendiri. Kamu yakin siap?" Laras dengan sisa keberaniannya mengangguk mantap. Mbah Tarni masuk ke dalam gubuknya yang remang-remang, lalu kembali dengan membawa sebuah cawan kecil dari tanah liat. Di dalamnya ada beberapa kuntum bunga melati yang masih segar, menebarkan aroma yang sangat harum dan memabukkan. Mbah Tarni kemudian mulai menggumamkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tidak Laras mengerti. Jarinya yang keriput memetik satu kuntum melati, lalu menekan-nekannya di atas cawan hingga mengeluarkan sedikit cairan bening seperti embun.
Ini bukan susuk yang ditanam seperti jarum emas atau berlian. Ini adalah saripati dari sukma kembang melati. Akan saya masukkan ke beberapa titik di wajahmu. Tidak akan sakit, tidak akan terlihat. Tapi auramu akan mekar seperti bunga ini di malam hari. Semua orang akan terpesona padamu. Tatapanmu akan mengikat, senyummu akan merayu. Laras terpaku, terhipnotis oleh prosesi itu. Mbah Tarni kemudian mendekat, memegang dagu Laras dengan lembut. Dengan ujung jarinya yang telah dibasahi sari melati, ia menyentuh beberapa titik di wajah Laras, di antara kedua alis, di kedua sudut bibir, dan di dagu. Setiap sentuhan terasa dingin, seperti tetesan embun pagi, diikuti dengan sensasi hangat yang menjalar di bawah kulitnya. Setelah selesai, Mbah Tarni mundur dan menatap Laras. Sudah selesai, tapi ingat, setiap kekuatan ada harganya, setiap pesona ada pantangannya. Mbah Tarni kemudian menjelaskan aturannya. Ada 3 pantangan utama yang tidak boleh dilanggar sama sekali seumur hidup. Pertama, kata Mbah Tarni, suaranya menjadi lebih serius. Kamu tidak boleh makan sate yang ditusuk langsung dari tusuknya. Dagingnya harus kamu lepas dulu. Laras mengernyit, merasa aneh, tapi ia mengangguk patuh. Kedua, lanjutnya, kamu tidak boleh melewati atau melangkahi pohon pisang yang sudah berbuah, apalagi yang jantungnya menjuntai ke tanah. Pantangan ini terasa lebih aneh lagi, tapi Laras tetap mengangguk. Dan yang ketiga, yang paling penting dan paling berat, Mbah Tarni menatap mata Laras dalam-dalam. Setiap malam Jumat Kliwon, kamu harus mempersembahkan sesaji berupa kembang melati segar dan secangkir teh pahit di bawah bantalmu sebelum tidur. Ini adalah makanan untuk Dia yang akan menjagamu. Jika kamu lupa, Dia akan lapar. Dan jika Dia lapar, Dia akan mengambil makanannya langsung darimu. Jantung Laras berdebar kencang mendengar pantangan terakhir. Dia, siapa dia, Mbah? Mbah Tarni hanya tersenyum misterius. Penjaga pesonamu. Anggap saja dia teman barumu. Perlakukan dia dengan baik, maka dia akan membuatmu menjadi ratu. Tapi sekali saja kamu membuatnya marah, hidupmu akan menjadi neraka. Laras menelan ludah. Ada secuil keraguan, namun bayangan senyum Bima dan tatapan meremehkan Rina kembali melintas. Keinginannya untuk berubah jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Ia menyanggupi semua pantangan itu. Sebagai maharnya, ia menyerahkan amplop berisi uang yang sudah ia siapkan, jumlah yang cukup besar baginya. Mbah Tarni menerimanya tanpa menghitung. Saat Laras hendak pamit, Mbah Tarni menahan lengannya. Satu hal lagi, Hindu, bisiknya. Susuk ini akan mengikat sukmamu. Pesonanya akan memudar jika kamu tidak merawatnya. Dan dia tidak akan pernah melepaskanmu, bahkan setelah kamu mati. Kalimat terakhir itu mengiang-ngiang di telinga Laras sepanjang perjalanan pulangnya. Namun saat ia bercermin di jendela bus yang memantulkan cahaya senja, ia melihat sesuatu yang berbeda. Tidak ada yang berubah dari wajahnya, tapi sorot matanya terlihat lebih tajam, lebih hidup. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bisa menaklukkan dunia dengan seulas senyum. Hari Senin pagi, Laras melangkah masuk ke kantor dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi seperti tikus yang menyelinap ke sarangnya, melainkan seperti seorang aktris yang melangkah ke atas panggung. Ia tidak memakai baju baru atau riasan yang mencolok. Ia masih Laras yang sama, dengan blus sederhana dan rok panjang. Namun ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tak kasat mata namun bisa dirasakan oleh semua orang. Reaksi pertama datang dari satpam di lobi. Biasanya ia hanya akan mengangguk sekilas. Pagi itu, ia menyapa Laras dengan senyum lebar, matanya tak lepas memandang dan mengucapkan selamat pagi dengan nada yang lebih ramah dari biasanya.
Laras hanya tersenyum tipis sebagai balasan, dan senyuman itu terasa begitu mudah dan alami. Keajaiban yang sesungguhnya terjadi saat ia memasuki ruang kantor. Semua kepala yang tadinya tertunduk di meja masing-masing, entah kenapa serempak terangkat saat Laras lewat. Ada jeda hening selama sepersekian detik, seolah angin sepoi-sepoi baru saja berhembus bawa aroma yang aneh. Beberapa rekan pria yang biasanya cuek, nah kini menatapnya dengan sorot mata yang berbeda. Bukan lagi tatapan kosong, melainkan tatapan penuh kekaguman dan rasa penasaran. Bahkan para wanita termasuk Rina dan teman-temannya menatapnya dengan heran, seolah mencoba mencari tahu apa yang berbeda dari Laras hari itu. Laras berjalan menuju kubikilnya dengan langkah yang lebih percaya diri. Saat ia duduk, ia bisa merasakan tatapan-tatapan itu masih tertuju padanya. Ia tidak lagi merasa seperti bayangan. Ia merasa seperti pusat galaksi dan semua orang adalah planet yang mengorbit di sekelilingnya. Puncaknya terjadi saat jam makan siang. Bima, pria yang selama ini hanya ada dalam angannya, tiba-tiba menghampiri mejanya. "Laras, mau makan siang bareng?" tanyanya, dengan senyum paling menawan yang pernah Laras lihat. Jantung Laras serasa berhenti berdetak. Ia hanya bisa mengangguk, terlalu terkejut untuk bisa berkata-kata. Selama makan siang, Bima tidak bisa melepaskan pandangannya dari Laras. Ia tertawa mendengar setiap lelucon Laras yang sebenarnya tidak terlalu lucu. Ia bertanya tentang hobinya, keluarganya, hal-hal yang selama ini tidak pernah terpikirkan oleh siapapun untuk ditanyakan padanya. Untuk pertama kalinya, Laras merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Pesona itu bekerja seperti sihir. Dalam beberapa minggu, kehidupan Laras berubah total. Ia menjadi bunga di kantor itu. Pria-pria berlomba-lomba mencari perhatiannya, membawakannya kopi, atau sekedar mencari alasan untuk berbicara dengannya. Para wanita yang dulu meremehkannya, kini mencoba bersikap ramah, ingin tahu rahasia di balik perubahannya. Dan Bima, ia semakin menunjukkan ketertarikannya. Mereka sering pulang bersama dan akhirnya Bima mengajaknya untuk menjadi pasangannya di acara makan malam tahunan perusahaan. Mimpi Laras telah menjadi kenyataan. Malam itu di pesta perusahaan, Laras menjadi bintangnya. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua. Namun di mata semua orang, ia tampak lebih bersinar daripada wanita manapun yang memakai gaun paling mewah sekalipun. Bima tidak pernah lepas dari sisinya, memandangnya dengan penuh pujaan. Rina hanya bisa menatap dari jauhan dengan tatapan iri yang tak bisa disembunyikan. Laras merasa menang. Ia telah mendapatkan semua yang ia inginkan. Namun, di tengah euforia itu, Laras mulai merasakan sisi lain dari hadiah ini. Pesona itu terkadang terasa terlalu kuat bahkan untuk dirinya sendiri. Pernah satu kali, seorang office boy yang mengantarkan dokumen ke mejanya berdiri terpaku menatapnya begitu lama hingga menjatuhkan semua kertasnya, seorang terhipnotis. Di lain waktu, seorang klien paruhbaya yang bertemu dengannya tiba-tiba mengiriminya pesan-pesan yang tidak pantas. Pesona itu tidak memilih. Ia menarik semua orang seperti ngengat pada nyala api, tanpa peduli apa niat mereka. Laras juga mulai menyadari kehadiran teman barunya. Terkadang, saat ia sendirian di ruangan yang sepi, ia bisa mencium aroma bunga melati yang sangat kuat, padahal tidak ada bunga di sekitarnya. Di sudut matanya, ia sering melihat kilasan bayangan putih yang bergerak cepat. Dan di malam hari, ia sering mendengar suara bisikan lirih dari bawah pantalnya, terutama setelah ia meletakkan sesaji bunga melati dan teh pahit. Suara itu terdengar seperti desahan puas. Ia mencoba mengabaikannya. Ia meyakinkan diri bahwa ini adalah harga kecil yang harus dibayar untuk kebahagiaan yang ia dapatkan. Ia menjadi sangat disiplin dengan pantangan-pantangannya. Ia tidak pernah lupa menyiapkan sesaji setiap malam Jumat Kliwon. Ia selalu menolak jika diajak makan sate atau dengan hati-hati melepaskan daging dari tusuknya. Ia akan memilih jalan memutar jika melihat ada pohon pisang berjantung di depannya.
ia hidup dalam kewaspadaan konstan. Suatu sore, saat ia dan Bima sedang makan di sebuah warung tenda, pelayan tanpa sengaja menyajikan sepiring sate ayam di meja mereka, pesanan meja sebelah. Sebelum Laras sempat berkata apa-apa, Bima dengan santai mengambil satu tusuk dan menyodorkannya ke mulut Laras. "Coba, Ra, ini enak banget kelihatannya," tanyanya sambil tersenyum. Waktu seolah berhenti. Tusuk sate dengan daging yang masih panas itu hanya berjarak seberapa senti dari bibirnya. Dunia Laras seolah menyempit, hanya terfokus pada ujung tusuk sate yang berada tepat di depan bibirnya. Aroma bumbu kacang yang gurih dan daging panggang yang menusuk hidung kini terasa seperti bau racun. Otaknya menjerit mengingat kata-kata Mbah Tarni. Tidak boleh makan sate yang ditusuk langsung dari tusuknya. Wajah Bima yang tersenyum penuh harap terasa seperti topeng. Di matanya, Laras tidak melihat cinta, melainkan sebuah ancaman tak disengaja. Kepanikan menjalari dirinya. Ia harus menolak, tapi bagaimana caranya tanpa terlihat aneh atau menyinggung Bima? Aku lagi nggak boleh makan kacang dulu, Bim. Alergi. Laras berhasil mengeluarkan alasan itu dengan suara yang sedikit bergetar. Sebuah kebohongan kecil untuk menyelamatkan dirinya dari bencana besar. Bima tampak sedikit kecewa, namun ia hanya mengangguk mengerti dan menarik kembali tangannya. Ia memakan sate itu sendiri, tidak menyadari bahwa ia baru saja hampir memicu sebuah kutukan. Laras bisa bernafas lega, namun jantungnya masih berdebar kencang. Ia menyadari betapa rapuhnya kebahagiaan yang ia miliki. Satu kesalahan kecil, satu kelalaian, dan semuanya bisa hancur. Sejak insiden itu, Laras menjadi semakin paranoid. Ia lebih sering makan sendirian, menghindari tempat-tempat yang mungkin menyajikan makanan pantangannya. Ia menjadi lebih pendiam dan kewaspadaannya yang konstan membuatnya terlihat tegang. Bima sempat beberapa kali bertanya apakah ada masalah, namun Laras hanya menggeleng dan memaksakan seulas senyum. Senyum itu kini terasa seperti beban. Pesona itu masih bekerja, namun Laras tidak lagi menikmatinya. Ia merasa seperti seorang penipu yang setiap saat bisa terbongkar. Kehadiran teman gaibnya juga terasa semakin nyata. Aroma melati kini seringkali muncul tiba-tiba, bahkan di tengah keramaian, membuatnya mual. Bayangan putih yang dulu hanya kilasan, kini kadang-kadang terlihat lebih lama, sesosok figur lamping dan pucat yang berdiri di kejauhan mengawasinya. Kesalahan fatal itu akhirnya terjadi pada suatu hari yang tak terduga. Saat itu adalah hari Jumat sore. Kantor sedang mengadakan acara syukuran kecil karena berhasil memenangkan sebuah proyek besar. Makanan dipesan dalam jumlah banyak, termasuk buah-buahan. Laras yang merasa sedikit pusing memutuskan untuk pulang lebih awal. Saat ia berjalan melewati koridor menuju lift, ia tidak menyadari ada sebuah tandan pisang raja yang jatuh dari boks buah di lantai. Jantung pisang yang berwarna ungu tua itu menjuntai, menyentuh lantai keramik yang dingin. Dalam kelelahannya, dengan pikiran yang kalut, Laras melangkahi tandan pisang itu tanpa berpikir. Langkah itu terasa biasa saja. Tidak ada petir yang menyambar, tidak ada suara gaib, tidak ada apa-apa. Laras bahkan tidak menyadarinya. Ia masuk ke dalam lift dan pulang. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Laras yang merasa sangat lelah seharian, lupa. Ia lupa menyiapkan sesaji. Tidak ada kembang melati, tidak ada teh pahit. Ia langsung merebahkan diri di tempat tidur dan terlelap dalam sekejap. Ia terbangun sekitar tengah malam oleh sensasi yang sangat dingin.
Bukan dingin ruangan ber-AC, melainkan dingin yang terasa meresap hingga ke tulang. Kamarnya gelap gulita, namun ia merasa tidak sendirian. Ada kehadiran lain di dalam ruangan, berat, pekat, dan penuh amarah. Kemudian ia mendengarnya. Suara isapan. Slurp, slurp, seperti seseorang yang sedang menyeruput suatu minuman dengan sangat lakus. Suara itu datang dari bawah bantalnya. Ia berdiam diri, terlalu takut untuk bergerak. Suara itu terus berlanjut, semakin keras, terdengar basah dan mengerikan. Lalu, aroma melati yang sangat kuat dan memuakkan memenuhi ruangan. Bukan lagi aroma harum, melainkan aroma bunga yang sudah membusuk, dicampur dengan bau anyir seperti darah. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Laras merabah saklar lampu di samping tempat tidurnya. Saat cahaya menerangi ruangan, ia menjerit sekeras-kerasnya. Di sampingnya, di atas bantal tempat seharusnya ia meletakkan sesaji, tergeletak sesuatu yang mengerikan. Itu adalah segumpal rambut hitam panjang yang basah, bercampur dengan kelopak-kelopak bunga melati yang telah layu dan berwarna kecoklatan seperti terkena darah. Dan dari gumpalan itu, Laras melihat sesuatu yang bergerak-gerak seperti belatung-belatung kecil berwarna putih. Tapi bukan itu yang membuatnya menjerit. Ia merasakan sakit yang luar biasa di pipinya. Saat ia menyentuhnya, tangannya basah oleh cairan lengket. Ia berlari ke cermin di meja riasnya. Di sana, di pipi kanannya, di salah satu titik tempat Mbah Tarni menanamkan susuknya, kulitnya tampak cekung dan berwarna kehitaman, seolah daging di bawahnya telah dihisap hingga kering. Luka itu tampak seperti lubang kecil yang membusuk. Sang penjaga telah lapar, dan karena tidak ada sesaji yang diberikan, ia mengambil makanannya langsung dari sumbernya. Pantangan telah dilanggar, perjanjian telah retak, dan teror yang sesungguhnya baru saja dimulai. Wajah cantik yang ia dapatkan dengan susah payah kini mulai direnggut kembali dengan cara yang paling mengerikan. Pagi harinya, Laras menatap pantulan dirinya di cermin dengan ngeri. Luka cekung di pipinya tidak hilang, malah terlihat semakin gelap dan dalam, dikelilingi warna keunguan seperti lebam. Ia mencoba menutupinya dengan lapisan bedak yang tebal, namun hasilnya justru membuatnya terlihat seperti mayat hidup dengan riasan aneh. Kepanikan menjalari dirinya. Ia tidak mungkin pergi ke kantor dengan kondisi seperti ini. Dengan tangan gemetar, ia menelepon kantor, beralasan sakit parah. Kemudian ia menatap wajahnya lagi. Pesona yang dulu mengikat Bima, kini telah menjadi penjara yang mengurungnya dari dunia. Dalam keputusasaannya, hanya ada satu nama yang terlintas di benaknya, Mbah Tarni. Ia harus kembali ke desa itu memohon agar kutukan ini diangkat. Dengan sisa tenaga dan uang yang ia miliki, Laras kembali menempuh perjalanan yang sama. Namun kali ini, ia melakukannya dengan tubuh yang lemah dan jiwa yang hancur. Ia mengurung diri dengan masker dan kacamata hitam. Sesampainya di ujung jalan setapak, ia berjalan dengan langkah terseok-seok menuju gubuk di balik pohon Kamboja. Namun yang ia temukan hanyalah sebuah gubuk kosong yang pintunya terbuka reot. Tidak ada Mbah Tarni, tidak ada siapapun. Tetangga sekitar mengatakan bahwa Mbah Tarni telah meninggal dunia seminggu yang lalu, tepat sehari setelah Laras melanggar pantangannya. Wanita tua itu ditemukan meninggal dalam tidurnya,
dengan senyum tipis di wajahnya. Dunia Laras seruntuh seketika. Satu-satunya orang yang bisa membangkunya telah tiada. Ia terperangkap. Tidak ada jalan kembali. Laras kembali ke kota dengan perasaan hampa. Ia mengurung diri di kamar kosnya yang sempit. Wajahnya semakin hari semakin rusak. Luka-luka kecil itu mulai mengeluarkan cairan bening yang berbau busuk. Rambutnya rontok, tubuhnya kurus kering. Pesona goib itu kini menagih hutangnya dengan bunga yang sangat tinggi. Sang penjaga tidak lagi hanya mengambil saripati kecantikannya. Ia kini mengambil saripati kehidupannya. Suatu malam, saat ia sedang meringkuk di tempat tidur dalam kegelapan, ia merasakan kehadiran itu lagi. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Aroma melati busuk begitu pekat hingga menyesakkan nafas. Ia tidak berani membuka mata. Ia mendengar suara langkah kaki yang sangat ringan mendekati tempat tidurnya. Lalu, ia merasakan hembusan nafas dingin tepat di telinganya. Sebuah suara berbisik, suara yang bukan lagi desahan puas, melainkan tawa lirih yang dingin dan penuh kemenangan. Terima kasih untuk ragamu. Itulah saat terakhir Laras merasakan sesuatu. Keesokan siangnya, pemilik kos mendobrak pintu kamarnya setelah para tetangga mengeluhkan bau busuk yang luar biasa. Mereka menemukan Laras terbaring tak bernyawa di tempat tidurnya. Tubuhnya hanya tinggal kulit pembalut tulang. Wajahnya rusak parah dan menghitam, seolah telah membusuk selama berminggu-minggu. Namun yang paling mengerikan adalah ekspresinya. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit dengan horor dan mulutnya menganga seolah hendak menjerit. Di sekeliling tubuhnya, di atas seperai, tersebar kelopak-kelopak bunga melati yang telah layu dan menghitam. Kisah Laras menjadi desas-desus di kantornya. Mereka hanya tahu ia meninggal karena sakit misterius. Bima yang sempat tergila-gila padanya perlahan melupakannya dan kembali mendekati Rina. Pesona Laras lenyap secepat ia datang, tidak meninggalkan jejak apapun kecuali sebuah cerita tragis. Namun, kata orang, kutukan itu tidak berakhir di sana. Beberapa petugas kebersihan yang bekerja lembur di kantor lama Laras terkadang masih mencium aroma melati busuk yang muncul tiba-tiba di sekitar kubikel kosongnya. Dan ada yang bersumpah, jika kau berani menatap cukup lama di kursi kosong itu di tengah malam, kau bisa melihat sesosok bayangan wanita kurus dengan wajah rusak yang sedang duduk menunduk, menyesali sebuah perjanjian yang ia buat demi mendapatkan cinta, namun justru harus membayarnya dengan nyawa dan sukma. Laras telah membayar hutangnya. Raganya telah menjadi sesaji terakhir untuk pesona yang ia dambakan. Sebuah pengingat yang kejam bahwa tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan sejati. Kecantikan yang sejati datang dari penerimaan diri, bukan dari perjanjian dengan kegelapan. Terima kasih telah menemani kami di Zona Goib. Hati-hatilah dengan apa yang kau inginkan, karena terkadang kau akan benar-benar mendapatkannya. Sampai jumpa